Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai garis dan sudut. Jadi nanti di dalam garis dan sudut itu kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama tentang kedudukan dua garis. Kemudian yang kedua adalah mengenal sudut, ketiga adalah hubungan antar sudut, dan yang keempat adalah sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong satu garis. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama dulu, kedudukan dua garis. Nah, jadi antara dua garis itu dapat berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama, dua garis sejajar. Jadi dua garis itu bisa saling sejajar. Nah, seperti apa sih garis sejajar itu? Kita lihat di sini, misalnya saya punya garis N, kemudian ini adalah garis N. Nah, jadi itu yang dinamakan dua garis sejajar. Kalian bisa lihat di situ. Arahnya sama keduanya, ya tidak? Kemudian contoh lain, ini adalah garis N, ini garis M. Itu juga adalah dua garis yang sejajar. Jadi ciri-ciri dua garis sejajar itu apa? Nah, yang pertama adalah garis M dan N itu dikatakan sejajar jika garis M dan N tidak punya titik persekutuan. Jadi selamanya mereka tidak akan bertemu di dalam satu titik. Yang kedua, jarak garis M dan N itu selalu tetap. Jadi dari ujung ke pangkal itu jaraknya selalu sama terus. Kemudian yang kedua adalah dua garis berpotongan. Nah, dua garis berpotongan itu seperti apa? Misal di sini ada garis M, N, kemudian saya punya garis N. Nah, itu dua garis yang berpotongan. Jadi dia bertemu di satu titik. Titiknya yang mana? Nih titiknya. Nah, itu titiknya. Jadi garis M dan N itu dikatakan berpotongan jika garis M dan N itu punya satu titik persekutuan. Kemudian yang kedua, titik tersebut itu dinamakan titik potong. Jadi titik persekutuan itu sama saja titik potong. Kemudian yang selanjutnya adalah dua garis berimpit. Nah, dua garis berimpit itu seperti apa? Misal di sini saya punya garis N, kemudian di sini adalah garis M. Terus kita satukan dua garis itu. Nah, ini N ya, ini M. Nah, disatukan. Yang garis baru ini kita namai garis M dan N. Jadi terlihatnya satu padahal dua karena kita himpitkan kedua garis itu. Jadi kesimpulannya garis M dan N dikatakan berhimpit itu jika garis M dan N itu punya lebih dari satu titik persekutuan. Coba kalian lihat dari ujung ke pangkal ujung itu titiknya akan banyak sekali ya kan? Karena bertemu di berbagai titik karena dia berhimpit. Terus yang kedua garis tampak seperti satu garis ya, tidak tampak seperti satu garis padahal itu adalah dua garis. Kemudian yang keempat, dua garis bersilangan. Seperti apa dua garis bersilangan? Misal di sini ada garis M, terus kemudian saya punya garis N. Nah, seperti ini. Jadi seperti berpotongan tapi tidak berpotongan, tidak bersenggolan. Ciri-cirinya apa? Jadi garis M dan N dikatakan bersilangan itu jika M tidak sejajar. Jadi dua garis itu enggak sejajar. Meskipun tidak pernah berpotongan di satu titik, tapi garis itu tidak sejajar. Jadi jarak antara ujung, pangkal sampai ujung itu tidak sama. Kemudian yang kedua, garis M dan N itu tidak berpotongan. Ya, sudah tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak memiliki titik potong. Kemudian garis M dan N itu tidak berhimpit, jadi tidak menyatu satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah garis horizontal dan garis vertikal. Nah, ini adalah garis M. Garis M ini adalah garis vertikal. Kemudian ini adalah garis N adalah garis horizontal.
Selanjutnya, mengenal sudut. Nah, kalian perhatikan saya punya gambar seperti ini. Gambar seperti ini adalah gambar suatu sudut. Di dalam sudut itu ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Kaki sudut. Nah, ada yang namanya kaki sudut. Kaki sudut itu adalah garis-garis pembentuk sudut. Kalau di gambar itu, berarti kaki sudutnya adalah AB dan AC. Kemudian ada bagian lagi yang dinamakan titik sudut. Titik sudut itu adalah perpotongan kedua kaki sudut. Kalau di gambar itu berarti titik sudutnya adalah titik A. Kemudian yang ketiga adalah daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Kalau pada gambar itu berarti daerah sudut itu daerah yang diarsir. Selanjutnya, satuan sudut. Nah, satuan sudut itu apa? Satuan sudut itu adalah derajat. Ya. Jadi derajat itu adalah satuan sudut. Meskipun ada yang lain juga. Ada putaran, ada radian. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa satu putaran lingkaran itu sama saja satu keliling lingkaran. Sama saja 360 derajat. Itu harus kalian pahami. Contoh misalnya ada seperti ini gitu kan. Ada tulisan seperti itu. Nah, bacanya gimana? Ini tuh caranya membacanya itu adalah 20 derajat, 41 menit, 23 detik. Ya, itu namanya seperti itu. Biasanya untuk posisi suatu daerah, posisi suatu tempat gitu. Nah, 1 derajat itu sama saja dengan 60 menit. 1 menit sama saja dengan 60 detik. Sehingga 1 derajat sama saja 3600 detik. Nah, sekarang coba kalian hitung ini. 20 derajat kira-kira berapa menit sih? 30 menit berapa detik sih? Gitu kan. Nah, coba kalian hitung, nanti jawabannya bisa dikirim di grup. Kemudian yang kedua, memberi nama sudut. Nah, jika ada tanda seperti itu simbol seperti itu adalah simbol dari sudut, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, saya punya gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini itu dari gambar di atas itu sudut itu bisa kita beri nama sudut apa saja sih? Sebenarnya enggak cuma satu ternyata. Ada beberapa. Yang pertama, sudut itu bisa kita beri nama sudut ABC. Itu simbol itu bacanya sudut ya. Sudut ABC atau sudut CBA. Boleh sudut ABC, boleh sudut CBA. Kemudian nama lainnya, boleh kalian menyebut dia itu adalah sudut B, boleh. Yang ketiga, sudut alfa. Jadi boleh itu dinamakan sudut alfa. Paham ya? Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Jadi ada beberapa sudut. Yang pertama adalah sudut seperti itu kita namakan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya 90 derajat dan antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian yang ini adalah sudut lurus. Sudut lurus, sudut yang besarnya adalah 180 derajat. Kemudian yang terakhir, yang seperti ini, itu namanya sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya adalah lebih dari 180. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di situ ada soal, tentukan jenis sudut pada sudut yang terkecil. Yang ditanyakan sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 8, pada pukul 4 lebih 15 dan pukul 6. Itu sudutnya kira-kira sudut
tumpul, lancip, siku-siku, lurus, refleks gitu. Nah, sekarang yang pertama dulu, yang A. Nah, pukul 8. Pukul 8 tuh gambarnya seperti apa? Nah, jam 8 kan seperti itu. Kita disuruh menentukan yang sudut terkecilnya. Sudut terkecilnya itu sudut apa? Nah, kalian bisa lihat di situ, berarti adalah sudut tumpul, ya tidak? Kemudian pukul 4.15. Nah, gambarnya seperti apa sih jamnya? Jam 4 lebih 15. Nah, kita disuruh menentukan sudut terkecilnya itu sudut apa jenisnya. Nah, karena kurang dari 90 derajat, ya enggak? Berarti itu adalah sudut lancip. Kemudian jam 6. Nah, jam 6 itu gambarnya seperti ini. Nah, berarti sudut lurus karena besarnya 180 derajat. Nah, sekarang yang kedua, tentukan jenis sudut pada sudut berikut. Nah, A dulu, 88,8 berarti sudut apa? Ya, dia adalah sudut yang besarnya 0 sampai 90, berarti sudut lancip. Kemudian yang B, 154, berarti sudut yang besarnya lebih dari 90 atau 90 sampai 180, berarti sudut tumpul. Kemudian yang C, 1/4 putaran. Nah, kita cari dulu 1/4 putaran itu berapa derajat. Satu putaran itu adalah 360, berarti 1/4 putaran. Tinggal dikalikan 1/4 kali 360, yaitu 90 derajat. Sudut yang besarnya 90 derajat berarti sudut siku-siku. Kemudian yang D, 210 derajat berarti adalah sudut refleks. Nah, selanjutnya ada soal seperti itu. Hubungan antar sudut. Oke. Satu sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Nah, gambarnya ini ya. Nah, jadi di dalam gambar itu sudut AOC dan sudut BOC itu saling berpelurus ya. AOC, kalian perhatikan AOC berarti sudut yang X derajat. Kemudian BOC adalah sudut yang Y derajat. AOC itu atau sudut X kalau ditambah sudut Y itu hasilnya pasti 180 karena saling berpelurus. Nah, jadi jumlah sudut berpelurus adalah 180 derajat. Yang kedua, contoh dulu. Contoh pada gambar di samping, tentukan besar sudut KNM. Kalian perhatikan gambar ini ya. Kalian disuruh mencari besar sudut KNM. Padahal KNM adalah 2X plus 35. Nah, kita cari. Nah, karena ini adalah dua sudut berpelurus, jadi 25 kalau ditambah dengan 2X plus 35, hasilnya adalah 180 karena sudut berpelurus. Kalau sudah tinggal dijumlahkan 35 tambah 25 berapa? Berarti berapa? 60. Ya kan? Berarti 60-nya pindah ruas sehingga menjadi 2X sama dengan 180 dikurangi 60. 2X-nya adalah 120, X-nya ketemu 60. Jadi KNM-nya berapa? Tinggal 2X plus 35, 2X plus 35 berarti 2 kali 60 derajat ditambah 35, yaitu 155 derajat. Kemudian yang kedua, sudut saling berpenyiku. Nah, berpenyiku gambarnya seperti itu adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Nah, jadi sudut ACD itu Y, dan sudut BCD itu sudut X, itu saling berpenyiku sehingga jumlah antara sudut ACD dan BCD adalah 90 derajat. Jadi sudut E kalau tambah sudut Y sama dengan 90 derajat. Jumlah sudut berpenyiku adalah 90 derajat. Sekarang contoh soal, pada gambar di samping kalian disuruh menentukan nilai A. Nah, padahal itu adalah sudut berpenyiku. Kalau berpenyiku berarti jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berarti tinggal 21 ditambah 3A sama dengan 90
derajat. Berarti 3A sama dengan 90 derajat dikurangi 21. 3A sama dengan 69, A-nya sama dengan 23 derajat. Nah, berarti sudut A besarnya adalah 23 derajat. Selanjutnya, ada gambar seperti itu. Sudutlah sudut saling bertolak belakang. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ketika ada gambar seperti itu kita bisa lihat bahwa sudut AOD itu bertolak belakang dengan sudut COB. Nah, kalian bisa lihat di sini AOB, 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 AOD, maaf. AOD berarti sudutnya adalah yang ini. AOD bertolak belakang dengan COB berarti yang ini. Ya. Nah, kalau sudut BOD bertolak belakang dengan AOC, bisa terlihat ya. BOD berarti yang ini itu bertolak belakang dengan AOC yang sini. Kemudian besar AOD itu sama saja COB. Jadi dua sudut bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Kemudian sudut BOD sama saja dengan sudut AOC. Nah, selanjutnya sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Pada gambar di bawah ini nanti ada garis AB sejajar dengan CD. Kemudian ada garis EF memotong AB dan CD di titik G dan H. Maka sudut-sudut yang terjadi seperti ini. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Ada garis AB, ini garis AB sejajar dengan CD, dipotong oleh EF di titik G dan H. Nah, gitu. Kita pindah gambarnya ya. Nah, kita pindah di sini gambarnya. Nah, dari gambar itu bisa kita lihat itu ada sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap itu besar sudutnya sama. Nah, sudut yang sehadap itu sudut apa aja? Kita lihat di sini ada sudut CGE dengan AHG. CGE itu sudut yang ini. Nah, ini ya. Dengan AHG ini sudut ini. Nah, itu sehadap. Kemudian EGD itu yang ini. Itu sehadap dengan GHB ini. Jadi ini sehadap dengan ini. Kemudian CGE itu CGH sehadap dengan AHF. CGH ini sehadap dengan ini. Ya. Kemudian DGH yang ini sehadap dengan ini. BHF. Paham ya? Kemudian yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya juga sama. Sudut dalam berseberangan siapa saja? CGH dengan BHG. CGH itu yang ini dengan BHG ini tuh dalam berseberangan dengan ini ya. Terus DGH dengan AHG. DGH ini dengan AHG ini. Nah, ini dengan ini ya. Terus kemudian ada sudut luar berseberangan. Luar berseberangan itu ada DGE itu yang ini ya, itu luar berseberangan dengan ini AHF. Kemudian CGE ini luar berseberangan dengan BHF yang ini. Terus kemudian ada sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak itu ada sudut DGH ini ya, dalam sepihaknya itu dengan BHG.
ini. Nah, ini dengan ini. Terus CGH berarti yang ini dalam sepihaknya dengan AHG. Ini. Paham ya? Ini dalam sepihak, itu sudut dalam sepihak. Kemudian sudut luar sepihak. Luar sepihak itu EGD ini. Itu luar sepihaknya dengan ini. Nah, CGE ini, sudut ini, itu luar sepihaknya dengan ini. Ya, silakan dipahami ya, dibolak-balik nanti lama-lama akan paham. Oke, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat pada kalian. Jangan lupa jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jangan lupa nanti kerjakan tugas. Itu tugasnya ada di buku pendamping halaman 23 nomor 1 sampai 25. Itu sekalian untuk bahan kalian belajar untuk menghadapi PTS pada tanggal 1 Maret. Baik, terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.